Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi group function di dalam bahasa SQL. Tujuan dari kita belajar materi kali ini adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi perintah group function yang ada, gitu ya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan group function, jadi menjelaskan group function, gitu ya. Kemudian melakukan group function dengan menggunakan perintah group by, gitu ya. Kemudian include or exclude group rows by using having clause, gitu ya. Kita bisa melakukan inklusi atau eksklusi terhadap baris yang menggunakan perintah having. Jadi having ini nanti semacam where, begitu ya. Jadi kalau where itu digunakan pada saat kita melakukan selection, gitu ya. Sementara having ini adalah nanti kita gunakan untuk melakukan selection terhadap hasil yang sudah dilakukan group by, begitu ya. Oke. Lalu apa itu group function? Bahwa group function ini adalah suatu perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengelompokan terhadap hasil query yang sudah kita buat sebelumnya melalui selection, gitu ya. Ini group function ini kemudian karena dia bekerja di grup-grup, begitu ya. Jadi ada beberapa perintah atau tipe di dalam group function. Yang pertama adalah average, kemudian ada count, ada max, min, standard deviation, sum, dan variance, begitu ya. Nah, ini sintaksnya bagaimana, penulisannya bagaimana, kita bisa tambahkan statement group function terhadap kolom, begitu ya. Kemudian diikuti oleh from-nya, kemudian ini boleh menggunakan selection kalau mau pakai syarat, begitu ya. Kemudian ada group by, begitu ya. Jadi kalau group function yang di sini ini kita masukkan yang ini, gitu ya. Kemudian jangan lupa ini ya. Jadi jangan lupa pengelompokannya ini berdasarkan kelompok apa, berdasarkan atribut apa. Nah, kita bisa juga menggunakan group function saja tanpa menggunakan group by, gitu ya. Jadi tapi artinya kalau kita gunakan group function saja tanpa menggunakan group by, maka dia akan bekerja pada semua data, begitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Jadi group function sebagai informasi, group function ini kalau tanpa menggunakan group by, hanya menggunakan perintah ini saja akan menghasilkan satu baris ya. Jadi hanya menghasilkan satu row ya, satu row. Nah, begini ya. Nah, begitu kita tambahkan ini, nanti akan masing-masing group by ini akan menghasilkan satu row. Kalau Anda membayangkan mungkin bingung, tapi nanti kita bisa lihat contohnya ya. Anda lihat ini, select average salary, kemudian max salary, min salary, sum salary from employees where job like rep, begitu ya. Nah, ini artinya kita hendak mengetahui berapa gaji rata-rata, berapa gaji maksimal, berapa gaji minimal, berapa total gaji dari tabel employees, di mana jobnya ini memiliki kemiripan dengan rep, begitu ya. Nah, dia akan menampilkan ini. Nah, ini bekerjanya group function ya. Jadi dia akan melakukan kalkulasi semua data yang memiliki kategori atau memiliki syarat
job ID like rep. Nah, kemudian dihitung sama dia average salary-nya berapa. Average itu kan berarti dijumlah dibagi berapa yang masuk where ini, begitu ya, yang masuk where ini berapa, gitu ya. Max juga begitu, dijumlah semuanya yang masuk kategori ini berapa. Kalau ini dijumlah terus dibagi anggotanya ya. Nah, kalau max ini kalau max ini yang paling banyak, maaf ya. Sum ini yang dijumlah semua. Jadi max ini yang paling banyak di antara rep itu siapa, gajinya ditampilkan. Yang paling sedikit siapa, gajinya ditampilkan. Kemudian sum ini semuanya. Nah, min max juga bisa kita terapkan pada tipe atribut yang bersifat atau bertipe numerik, karakter, and date data type, gitu ya. Jadi min max ini karena dia menghitung yang paling rendah, gitu ya. Kita bisa terapkan pada numerik, karakter maupun tipe data tanggal, gitu ya. Nah, kalau numerik gampang ya, kecil angkanya begitu ya. Date, kalau min berarti apa yang tanggalnya paling lampau gitu ya. Kalau max itu berarti tanggalnya yang paling recent, yang paling baru. Nah, kalau karakter ya, min berarti yang paling dekat dengan A, begitu ya. Kalau max berarti yang sampai Z, begitu ya. Min max. Berikutnya adalah count. Nah, sering juga kita melakukan perhitungan terhadap hasil query yang kita lakukan begini. Kita lakukan perhitungan berapa baris, gitu ya, berapa baris yang memenuhi syarat departemen ID 50. Maka kita bisa gunakan group function count, begitu ya. Count. Nah, count ini bisa kita sebutkan atributnya atau kita biarkan saja. Kalau kita biarkan berarti dia hanya menghitung barisnya saja, begitu ya. Kalau count ya count atributnya sama, dia juga menghitung barisnya, tapi kita spesifikkan, begitu ya. Nah, ini contohnya count asterisk from employees where department ID sampai dengan 50. Maka dia akan menghitung berapa employees yang bekerja pada departemen ID 50. Hasilnya adalah 5. Anda lihat ini ya, hasilnya kan selalu satu baris, ini juga satu baris, gitu ya. Jadi kalau nggak ada di bawahnya group by, nah itu selalu satu baris, gitu ya. Count expression itu the number of rows with none. Sebentar, ini kepotong nih sebetulnya slide-nya. Nah, begini. Count expression itu the number of rows with non-null values of the expression. Nah, jadi kalau kita sertakan begini, kita sertakan atributnya, begitu ya. Maka yang dihitung sama dia itu yang non-null, gitu ya. Jadi ini khususon di Oracle atau di BMS yang restrict terhadap aturan null ataupun non-null ya. Jadi saya tidak tahu di SQL Server atau di DB2 apakah restrict seperti itu. Yang jelas kalau Oracle kita berikan sintaks seperti ini, maka dia akan menghitung berapa orang yang departemen ID-nya 80 dan memiliki komisi, begitu ya. Yang memiliki komisi poin, nah, dia akan hitung. Kalau 0 dia tidak akan hitung, di skip, dilompat, gitu ya. Jadi hanya ada 3. Jelas ya bedanya ini dengan ini ya. Jadi kalau ini dia memperhatikan 0, gitu ya, non-null, gitu ya. Kalau ini dia bebas saja, semuanya baik 0 atau non-null dihitung sama dia. Atau distinct. Nah, distinct sama dengan distinct yang kemarin kita bahas di
slide-slide sebelumnya ada select distinct gitu ya. Kalau distinct kan berarti tidak ada repetisi data di situ, tidak ada duplikasi. Jadi kalau ada duplikasi dia akan tampil sekali saja. Distinct di sini juga begitu. Dia akan menampilkan distinct department. Jadi departemen yang berbeda begitu ya. Select count distinct department ID from employees. Nah, ini ngitungnya by employees ya. Jadi ya memang contohnya itu hendak menunjukkan bagaimana penggunaan distinct gitu ya. Nah, kalau kita nggak pakai distinct kan tinggal select count from department, beres toh. Nah, departemennya ada berapa, tapi dia hendak menghitung sebaran gitu ya, sebaran atau apa ya, berapa departemen sih yang sudah dialokasikan terhadap employees begitu ya. Nah, jadi bisa jadi departemennya banyak gitu ya, tapi yang sudah ada employees-nya mungkin tidak sebanyak departemennya, maka dia menggunakan sintaks ini gitu ya. Jadi count distinct department ID ini akan menghitung berapa departemen yang distinct, yang unik dari tabel employees begitu ya. Di sini juga ada contoh yang lain ya. Ada average, tadi average itu rata-rata ya, sudah tahu ya. Jadi average ini kemudian akan menghasilkan nilai rata-rata, tetapi yang menggunakan non-null begitu ya. Jadi group function ignore null values in the column gitu ya. Nah, supaya tetap dihitung komisinya gitu ya, maka kita bisa tambahkan NVL not null value, lupa saya, pokoknya NVL lah. Nah, NVL ini salah satunya adalah ini punyanya Oracle ya. Jadi coalesce ini adalah mengubah nilai 0 dari atribut ini diberi nilai 0 begitu ya. Supaya apa? Supaya dia masuk gitu ya. Ibarat belum ada komisinya tapi dia kan termasuk employee. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui rata-rata ya komisinya? Kalau tanpa coalesce dia akan menghitung yang nilai nol saja, non nol saja. Tapi kalau pakai coalesce yang non nol dirubah menjadi nilai 0 begitu ya. Jadi semua akan jadi pembagi, semua employees walaupun dia tidak punya commission akan tetap dihitung satu begitu ya. Oke. Berikutnya adalah membuat grup data begitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana membuat average, max, min, tapi itu kan bersifat global ya, satu tabel gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita hendak membuat data itu salary per, nah lihat ya, ada statement per atau setiap departemen ID begitu ya. Nah, jadi kita hendak menampilkan berapa sih rata-rata dari gaji employees setiap gitu ya. Anda ingat-ingat setiap atau per atau ini ya, grup gitu ya, each. Maka kita bisa gunakan perintah group by gitu ya. Nah, kalau kita lihat di data ini kan 10, 4.420, ada 2 ya. Ada 2 ini berarti average-nya ini tambah ini dibagi 2. 50 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya, ada 5 gitu ya. Kemudian ini kita jumlah, kita bagi. Anda bisa, kalau begini gampang karena cuma dikit. Nah, kalau kemudian jutaan record misalkan, nah kan pusing kan, apakah Anda hendak melakukan perhitungan satu persatu. Nah, tidak usah ya, kita gunakan perintah SQL saja. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan ini ya, yang di kotak ini, kotaknya tapi nggak terlalu kelihatan ya, group by expression ini ya, group by expression.
Expression itu apa ya? Nama atribut atau function terhadap nama atribut dan seterusnya, gitu ya. So you can divide rows in the table into smaller groups by using group by clause, gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi tanpa group by, maka dia akan hanya menampilkan satu baris, begitu ya. Tapi kalau kita sudah gunakan group by, secara logika dia mestinya mengeluarkan lebih dari satu baris. Tapi datanya jika hanya ada satu departemen, ya pasti hanya satu, tapi gitu ya. Jadi kalau ini by default mestinya multi line gitu ya, multi rows result gitu ya. Oke, kita lihat ya. Select department ID, average salary from employees group by department ID. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini kita hendak menampilkan department ID. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah projection gitu ya. Kemudian ini adalah group function. Kemudian ini ada group by. Jadi department ID, kemudian rata-rata gajinya dari mana? Dari tabel employees, begitu ya. Kemudian group by department ID dikelompokkan berdasarkan ini, begitu ya. Maka dia akan membuat tampilan seperti ini. Nah, ini kalau departemennya ada 50 ya dia akan sampai 50 dan menghitung rata-ratanya. Karena ini kebetulan hanya 8 yang ada di dalam employees, begitu ya. Jadi employees-nya terdistribusi ke dalam 8 departemen, maka ya tampilnya hanya 8. Nah, ini ada kalanya kita tidak perlu menyertakan ini ya di depan projection. Tapi dia tetap bisa melakukan pengelompokan gitu ya. Nah, tapi kan kalau begini kan kita juga bingung ya, meaning-nya bingung. Jadi perintah begini ini tidak salah secara sintaks, tapi secara semantik atau secara meaning, makna itu kita bingung. Ini 4.400 ini milik siapa kan begitu ya. Maka sebaiknya ya kita lengkapi saja seperti ini. Jadi best practice-nya ini group by ini juga digunakan di sini. Jelas ya. Jadi group by department ID, jangan lupa di atas juga disinggung di sini supaya apa? Supaya kita jadi tahu, oh 4.400 ini milik si departemen 10. 9.500 milik 20 dan seterusnya. Nah, ada kalanya kita juga melakukan pengelompokan lebih dari satu atribut gitu ya. Jadi yang kita lakukan pengelompokannya ini lebih spesifik lagi pengelompokannya begitu ya. Katakan departemen ID ini kemudian kalau tadi kita kelompokkan berdasarkan departemen ID, nah ini kita spesifikkan lagi berdasarkan jobnya gitu ya. Kita tidak mengetahui departemen dan jobnya dan gajinya totalnya, sum ya, sum salary. Maka kita bisa kelompokkan menjadi departemen ID berdasarkan departemen ID dan job ID, kemudian kita lakukan sum. Gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa cukup simpel ya. Caranya cukup simpel. Kita cukup tambahkan koma ini ya. Koma ini akan membuat pengelompokan berdasarkan departemen ID berdasarkan job ID. Boleh tidak dibalik? Ya, boleh, tapi yang jadi garis besarnya nanti ya, atau ya sebaiknya pengelompokannya yang paling besar itu kan secara makna kan departemennya. Job itu kan dalam satu departemen bisa jadi dia punya beberapa job kan begitu ya. Tapi kalau dari sintaks SQL itu bebas sebetulnya. Jadi job ID boleh kita letakkan depan gitu ya, kemudian departemen ID ini juga begitu gitu ya. Maka dia kelompoknya berdasarkan job ID kemudian berdasarkan departemen. Jadi bebas gitu ya. Jadi ketika kita hendak melakukan multiple column, cukup kita tambahkan
koma di sini, jangan lupa di atas ditampilkan di projection supaya ada meaningnya, begitu ya. Nah, kalau ini bacanya bagaimana? Ada debt ID 10, kemudian job ID add assistant, begitu ya. Gaji totalnya 4.400. Debt ID 20, ini ada dua. Kenapa ada dua? Karena di sini ada dua job ID, gitu ya. Jadi kalau ini kok ada satu, berarti di departemen ID 10 itu nggak ada job lain. Maksudnya nggak ada employee yang memiliki job lain selain add assistant, gitu ya. Kalau ini bagaimana? Nah, ini berarti ada job tapi yang tidak ada departemennya, begitu ya. Jadi kosong di situ. Nah, seperti itu. Ini group by menggunakan multiple column, gitu ya. Oke, berikutnya ada illegal query, ya. Jadi illegal query ini kita jumpai manakala kita mengetikkan count last name, gitu ya. Kemudian di depan ini ada department ID from employees. Nah, kalau kita menjumpai hal seperti ini, kita harus memiliki apa ya, semacam pemahaman, gitu ya. Nah, kenapa kok error begitu ya? Nah, pemahamannya bagaimana? Nah, kita potong saja ini skripnya ya. Kita potong, sebentar. Nah, kita potong ini, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan ya, sayangnya ini nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan ya. Jadi kita bagi dua berarti ya. Select department ID from employees, gitu ya. Kemudian select count last name from employees. Nah, kita lihat yang pertama. Select department ID from employees. Ini kira-kira hasilnya satu atau banyak ya? Kira-kira. Tolong dibantu saya. Halo? Mohon Select department ID from employees. Hasilnya satu baris atau banyak baris? Banyak, Pak. Banyak ya. Oke. Select count last name from employees. Hasilnya satu baris atau banyak baris? Banyak. Oke, perhatikan. Oke. Select count last name from employees. Hasilnya banyak atau satu? Satu. Ya, satu. Kalau di sini banyak, di sini satu, kira-kira cocok tidak? Tidak. Nah, ya, kalau tidak cocok berarti kan mestinya kalau banyak kan di bawah kan harus ditambahkan apa? Group by. Jelas ya? Jadi ini loh ya. Nah, supaya bisa kompatibel antara count dengan dep ID ini maka kita harus tambahkan group by di bawah. Maka ini column missing in the group by clause. Jelas ya? Jadi kalau Anda menggunakan group function di sini hasilnya banyak, maka di sini harus jangan lupa ditambahkan group by. Nah, ini ilegal karena missing group by clause. Begitu ya? Oke. Ini. Nah, jadi sintaks where itu ya. Where itu tidak bisa kita gunakan untuk perintah group function. Jelas ya? Jadi where ini hanya bisa digunakan untuk atribut saja, atribut atau bukan group function. Function boleh, function itu apa ya? Kayak koales tadi kan function ya. Nah, function di dalam Oracle nanti boleh Anda cari ya. Function ini misalkan numerik jadi apa float gitu ya, apa jadi bentuk pecahan atau menjadi bentuk string atau bentuk apa itu function ya. Tapi kalau group function itu berlaku pada sesuatu yang banyak gitu ya. Nah, sesuatu yang banyak ini tidak boleh menggunakan where, tetapi menggunakan apa? Having. Having letaknya di mana? Setelah group by. Jelas ya? Nah, ini nanti ada contohnya ya. Nah, ini ilegal karena
group function ini diletakkan di where, jadi nggak cocok, nggak boleh, gitu ya. You cannot use group function in the where clause. Anda tidak boleh meletakkan group function pada syarat where, gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada restricting group result. Nah, semisal kita hendak mengambil maksimum salary per department, gitu ya. Tetapi kita tentukan syaratnya. Jadi kalau yang tadi kan, yang slide sebelumnya tadi kan hanya dikelompokkan berdasarkan departemen ID, ya kan? Kemudian dihitung average-nya. Nah, ini kita berbeda. Kita kelompokkan berdasarkan departemen ID. Nah, kita mau mengambil max-nya tapi yang memenuhi syarat lebih dari 10.000. Nah, maka kalau di gambar ini kan max-nya berapa kalau yang 24.000? Kalau ini yang max berapa? 9.000 ya. Kalau ini yang max berapa? 5.800. Ini berapa? 11.000, 12.000 ya kan? Bukan, yang atas ini aja ya. Nah, kemudian max ini kita beri syarat yang boleh tampil hanya yang lebih dari 10.000. Dan begitu ya, maka kita ya gunakan grup by tadi gitu ya, tetapi jangan lupa kita tambahkan having ya. Ini sintaksnya sebetulnya seperti ini. Jadi 1 2 3 4 ini ya. Ini kita sudah pelajari tadi. Nah, kalau mau menambahkan syarat lagi, menambahkan selection lagi, kita tambahkan syarat having. Begitu ya. Havingnya apa? Havingnya sesuai yang ada di sini. Ya. Kemudian terakhir order. Jadi order itu selalu terakhir. Nah, Anda perhatikan ini. Select department ID, max salary from employees group by department ID. Nah, kalau sampai sini kan berarti kita hendak menampilkan gaji maksimal dari employees per departemen. Begitu ya. Nah, karena kita mau menampilkannya yang lebih dari 10.000, maka kita tambahkan sintaks atau klausa having max salary more than 10.000 gitu ya, lebih dari 10.000. Jadi having ini memberikan restriksi atau batasan terhadap hasil select from group ini. Jelas ya. Kalau tanpa having max, maka dia akan tampil semua berdasarkan departemen ID. Tapi kalau pakai having max, dia akan difiltrasi lagi yang memenuhi syarat gaji maksimalnya lebih dari 10.000. Sampai sini mengerti, deh? Jadi tidak selalu max ya. Nah, ini sum. Nah, sum salary. Nah, oh ya, satu lagi. Ketika kita bisa gunakan alias di atribut, ya, ini kan Anda lihat sum salary payroll. Sum salary payroll ini kan berarti kan kita hendak menjumlah gaji total, gitu ya. Kita sebut dia sebagai payroll, gitu ya. Nah, ini payroll ini tidak boleh diletakkan di sini, jelas ya. Jadi payroll karena dia alias itu tidak boleh kita berikan sebagai syarat. Jadi yang kita taruh di sini adalah ininya. Saya ulangi ya. Jadi ini payroll ini tidak boleh kita letakkan di having, gitu ya. Tapi kalau order insya Allah bisa. Tapi ya dicoba saja ya. Order insya Allah ingat saya ya. Tapi lebih amannya, lebih safe-nya, lebih supaya tidak salah sintaksnya, sebaiknya kita berikan nama aslinya saja. Nama aslinya kan sum salary, gitu ya. Payroll ini untuk mempercantik saja kan, alias, gitu ya. Nah, maka having dan order by ini kita terapkan ini perintah sum salary-nya. Nah, ada kalanya kita juga melakukan nesting group. Nah, nesting group ini maksudnya apa ini? Maksudnya kita hendak menampilkan dari employees rata-ratanya yang paling tinggi di departemen tertentu berapa nilainya.
gitu ya. Jadi ini max average salary. Jadi average salary per departemen gitu ya. Nah, satu lagi, ini walaupun kelihatannya group by itu kan berarti kan mestinya kan hasilnya banyak ya. Tapi begitu di sini di projectionnya ini ada max ya, max ini maka hasilnya akan menjadi 1. Jelas ya, ya. Jadi memang agak-agak complicated ya. Kalau kemudian di sini max average salary, walaupun di sini ada group by, ya, tapi selama di depannya nggak ada anunya ya, nggak ada atribut lagi loh ya. Kalau ada atribut lagi, ya pusing lagi, hasilnya pasti banyak lagi gitu ya. Kalau max itu selalu hasilnya 1 baris. Nah ini dia melakukan pengelompokan gaji berdasarkan departemen ID, begitu ya, pengelompokan, kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian diambil yang paling tinggi. Oke, sampai di sini Anda mestinya sudah memahami apa itu count, max, mix, average. Tadi ada standard deviation dan seterusnya, itu untuk statistik ya. Anda bisa pergunakan itu nanti untuk keperluan pengolahan statistik ya, tapi biasanya yang sering kita gunakan ya count, max, mix, max, min, dan average begitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sintaks group by, kemudian menulis query having sebagai restriksinya begitu ya. Oke.